Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan bab 2 mengenai iman pada qada dan qadar Allah SWT. Kita mesti tahu bahwasanya kita sebagai manusia tidak lepas semuanya itu dalam pengawasan Allah SWT. Setiap detik, menit, Allah akan mengawasi kita, baik itu yang ada di dunia maupun semua makhluk yang ada di bumi ini. Semuanya tidak luput pengawasan Allah SWT. Kita sebagai manusia pastinya takut ketika kita melakukan apa-apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia yang mempunyai agama Islam. Kita mesti melaksanakan kewajiban-kewajiban, kita mesti taat dan patuh kepada Allah SWT. Dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah yang 5 waktu. Dan setelah sholat kita melakukan zikir pada Allah SWT. Kita melaksanakan doa, kita membuat dan melakukan amal soleh dan melakukan perilaku yang baik pada sesama teman, pada ibu dan bapak kita, ataupun pada siapa saja yang kita jumpai dan temui. Itu menjadi nilai di hadapan Allah SWT. Nah, qada dan qadar Allah SWT ini ada 2 poin inti atau 2 kalimat, yaitu satu qada dan qadar. Nah, qada ini apa? Yaitu menetapkan suatu ketetapan yang tidak bisa diubah oleh siapapun, hanya Allah yang bisa mengubahnya. Yang kedua ada qadar, yang artinya keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dijelaskan di dalam surah Al-Furqan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Nah, di sini ada macam-macam takdir, ya. Ada takdir mubram dan mu'allaq. Nah, takdir mubram yaitu sesuatu yang sudah pasti tidak dapat ditawar atau dielakkan lagi. Jadi sudah pasti, sudah tidak bisa negosiasi lagi. Sudah menjadi ketentuan dan menjadi kode Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diubah lagi, apalagi diubah oleh manusia. Sini ada contoh
selanjutnya mengenai takdir. Bukan, seorang anak tidak bisa memilih apakah ia lahir dari orang tua yang kaya. Kemudian ibu Meli melahirkan bayi perempuan meskipun dia menginginkan bayi laki-laki. Dokter tidak bisa menyelamatkan nyawa Amin meskipun sudah berusaha yang terbaik. Nenek itu tidak menyangka bahwa cucunya lebih dulu meninggal daripada dirinya yang sudah tua. Nah, contoh-contoh ini yang menjelaskan bahwasanya suatu keadaan yang sudah Allah tetapkan tidak bisa diubah kembali. Itu sudah menjadi mutlak, menjadi ketentuan Allah SWT. Kemudian yang kedua yaitu ada takdir Allah, yaitu ketentuan Allah SWT yang dapat diubah oleh makhluk melalui ikhtiar dan doa, tetapi tetap dengan izin Allah SWT. Nah, takdir mu'allaq ini meskipun menjadi ketentuan Allah SWT, tetapi juga bisa diubah oleh makhluknya. Tapi dengan apa bisa diubahnya? Yaitu melalui ikhtiar dan doa, dan tetap ketika itu semuanya sudah dilakukan tetap dengan izin Allah SWT. Apakah baik untuk hambanya ataukah tidak baik, itu Allah yang mengizinkan semuanya. Kemudian ada contoh mengenai takdir mu'allaq. Dinda belajar sungguh-sungguh sehingga nilai dan sikapnya bagus di sekolah, bahkan selalu juara kelas setiap tahunnya. Kemudian Andi bercita-cita ingin menjadi pilot, tetapi dia sadar anak yang tidak mempunyai lebih dari ayahnya. Namun dengan doa dan perjuangannya, dia bisa menggapai cita-cita itu. Kemudian Yanti berhasil menurunkan berat badannya berkat diet dan olahraga yang ia lakukan. Khawifah sekarang sudah bisa membaca Al-Quran berkat kegigihannya dan semangat dalam belajar mengaji. Nah, di sini ada sifat optimis. Sifat optimis. Sifat optimis ini adalah sifat yang baik, yaitu optimis itu adalah positive thinking. Kebalikan sifat optimis adalah pesimis, ya. Negative thinking, ya. Ketika masalah menghadapi kita mesti optimis, ya, yakin ada solusinya. Itu. Kemudian ketika kita mendapatkan musibah dan lain sebagainya, kita mesti optimis. Semua itu adalah kehendak Allah SWT. Kemudian di sini ada ikhtiar atau berjuang. Setelah kita optimis dan mulai semangat dalam menggapai sesuatu, dalam menggapai cita-cita, kita mesti berjuang. Ada keinginan sesuai dengan kemampuan kita, dengan potensi kita. Nah, setelah kita sudah optimis, sudah berjuang dalam keinginan dan cita-cita kita tawakalkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Apapun hasilnya, kita jangan kecewa. Itu yang paling baik buat kita. Allah mengetahui yang paling baik untuk hambanya. Itu. Jadi kita mesti tawakal kepada Allah SWT. Nah, di sini ada hikmah. Setelah kita mengimani kepada qada dan qadar Allah SWT, ada hikmah, ada buah yang kita ambil, yang kita petik. Seperti itu. Apa saja? Nah, di sini ada yang ke-1. Semakin yakin
bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semakin semangat dalam menggapai cita-cita. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya berdoa dalam setiap usaha yang kita lakukan. Yang keempat, meningkatnya optimisme dalam menata masa depan. Yang kelima, tidak putus asa ketika menghadapi kegagalan. Yang keenam, saling mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini ada batasnya, yaitu qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.